belum ada pertanyaan, mungkin saya ingin sedikit ini Mas menanyakan ya. Oke, sebagaimana sudah diperingatkan oleh Mas Andi sebelumnya di awal ya, bahwa Mas Andi adalah golongan realis hardcore yang melihat kepada ancaman-ancaman dari negara ya. Tapi mungkin saya ingin sedikit mengajak Mas Andi murtad sedikit di sini ya Mas ya. Bahwa ya buku putih pertahanan kita pun mengidentifikasi ancaman yang sifatnya sangat hibrid ya tadi. Baik itu ancaman militer, ancaman non nir militer maupun ancaman hibrid. Itu ada, dan sekarang ini pun kita melihat bahwa misalnya pada sengketa kita pada clash kita dengan China di Laut Natuna, ada penggunaan kapal-kapal nelayan oleh China yang dipersenjatai untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Kemudian ada juga ancaman dari kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina yang beberapa kali melakukan penyanderaan terhadap kapal-kapal kita. Yang ingin saya tanyakan adalah bahwa ternyata ancaman-ancaman yang sifatnya nir militer pun memang ada di lingkungan strategis kita. Nah, menurut Mas Andi sendiri bagaimana kesiapan pertahanan kita dalam menghadapi ancaman-ancaman yang sifatnya nir militer seperti ini, Mas? Saya selalu memandangnya sebagai kegagalan beruntun yang dilakukan oleh pihak-pihak lain sehingga mengharuskan militer menggunakan kemampuan asli. Misalnya tentang penyanderaan Abu Sayyaf. Penyanderaan Abu Sayyaf itu bisa dinilai sebagai pertama kegagalan dari teknik monitoring navigasi kapal, kegagalan dari rute keamanan pelayaran yang ada di kawasan, kegagalan dari pemerintah Filipina untuk mengembangkan ekonomi, sosial, budaya di kawasan Filipina Selatan yang memungkinkan Abu Sayyaf tetap ada. Kegagalan-kegagalan beruntun itu akhirnya memungkinkan ada satu kelompok memanfaatkan kelemahan keamanan pelayaran dan melakukan penyanderaan. Pada saat itu terjadi, lalu kita siapkan. Ilmu yang saya pelajari di ujung sana itu. Jadi kalau saya ditanya bagaimana caranya membuat Abu Sayyaf itu tidak ada lagi di Filipina, angkat tangan saya. Dan saya ditanya misalnya teknik-teknik apa untuk membangun maritime security regime supaya navigational safety di Laut Sulu itu membaik, angkat tangan juga. Tapi kalau ditanya apa yang harus dilakukan untuk membebaskan sandera, bisa saya menjawab. Ya. Nah, maksud saya adalah pendekatan-pendekatan yang kita pelajari, paradigma-paradigma yang kita pelajari itu memiliki banyak kelemahan dan memiliki kekuatan-kekuatan utamanya. Seorang akademisi, seorang ilmuwan yang baik, kalau nanti teman-teman tumbuh jadi akademisi dengan ilmuwan, itu menyadari bahwa paradigma yang dimilikinya, seperti saya realis, itu hanya mampu menjawab di sisi ini. Kalau ditanya di sisi ini, jawaban terbaiknya yang bisa saya berikan adalah saya tidak tahu. Daripada sok tahu terus salah. Saya tidak tahu. Jadi misalnya Jumat 4 November kemarin demo besar. Nah, kalau saya ditanya apa yang menyebabkan demo, saya bilang saya tidak tahu. Bagaimana cara membubarkan demo? Tahu saya. Ilmu saya itu. Cara membubarkan demo, mulai dari BRIMOB sampai Brigif 1 sampai nanti apa, tahu saya. Cara bagaimana protap untuk aparat keamanan membubarkan demo, saya tahu. Tapi misalnya kalau ditanya bagaimana mencegah supaya demo itu tidak terulang lagi, nggak tahu saya. Berhenti lagi, saya bilang saya tidak tahu. Jadi mengenali kekuatannya di mana, mengenali juga keterbatasannya di mana. Ya. Kalau di tingkat S1, teman-teman tingkat S1, memang kecenderungannya diberikan seluruh variasi perspektif paradigma teori yang ada. Seluruh.
Nanti begitu masuk S2, masuk S3 menjadi spesialis, bertahan di satu kotak, yang bertahan di satu kotak, dan di kotak itu kemudian makin dalam keahliannya. Seperti yang saya bilang, saya punya grup WA anarkis. Nah, di grup WA anarkis itu ya adalah orang-orang yang langsung tahu kalau saya kasih gambar senjata, misalnya ini senjata buatan apa. Jadi begitu saya misalnya ngasih gambar Pak Jokowi naik kapal perang KRI di Natuna, lalu fotonya di samping Miriam, Tante Meriam, langsung bisa tahu meriamnya namanya apa, buatan apa, karena sudah sangat spesialis dan spesifik. Nantinya akan begitu kalau teman-teman di level S2 dan S3. Nah, tapi itu tidak membuat saya kemudian merasa bahwa paradigma saya, pemahaman yang saya punya tentang perspektif itu bisa menjawab seluruhnya. Langsung tahu, oh saya di sini. Jadi kalau biasanya saya mengatakan begini, orang realis itu mampu untuk mengatasi secara tepat simptom permukaannya, apinya bisa diatasi secara cepat. Dia bisa menawarkan solusi untuk 3-6 bulan ke depan. Tapi begitu ditanya penyebab api itu apa dan solusinya harus solusi jangka panjang, angkat tangan. Biasanya beralih ke paradigma lain, apakah strukturalis atau liberal dan seterusnya. Dan biasanya realis itu jangka pendek, 3-6 bulan. Liberalis itu biasanya jangka panjang, 1 generasi. Sementara yang strukturalis itu ya cicit, baru bisa melihat hasilnya apa, hasil paradigmanya apa. Ya memang begitu ilmu pengetahuan berkembang. Tapi karena ini forumnya forum akademik, jadi cara terbaik untuk menjawab satu persoalan di luar paradigmanya adalah saya tidak tahu. Dan itu yang saya lakukan untuk pertanyaan ancaman militer. Saya tidak tahu. Bagaimana membebaskan Sandra Abu Sayyaf? Saya tahu. Bagaimana membebaskan Sandra Somalia? Saya tahu. Bagaimana mencegah supaya itu tidak terjadi lagi? Saya tidak tahu. Jadi jawabannya lebih kepada bagaimana respons terhadap ini ancaman yang sudah terjadi, bukan mencegah ancaman yang belum terjadi seperti itu. Ya. Oke, sebelum pukul 3 kita masih ada waktu 17 menit lagi. Mungkin masih ada waktu untuk 2 pertanyaan lagi dari audiens. Apakah masih ada? Oke, ada. Oke, ya. Perkenalkan Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Herbert. Saya dari Hubungan Internasional BINUS, jurusan Media. Saya ingin bertanya, tadi Mas Andi kan sudah menjelaskan Indonesia Strategic Environment dari kapabilitas militer negara-negara tetangga Indonesia. Tapi bagaimana Indonesia Strategic Environment itu dari aspek cyber security? Dan apakah cyber security ini adalah aspek yang harus dipertimbangkan dalam usaha Indonesia mencapai poros maritim dunia? Terima kasih. Saya kemudian Sulaiman ya. Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Asai Lovlianti Farmin, jurusan Hubungan Internasional. Saya tertarik terhadap pendapat Bapak mengenai 2 hal. Yang pertama yaitu statement Bapak sebelumnya bahwa mengenai declining power dan rising power. Yang seharusnya Indonesia itu secara logical itu kita mendekati rising power. Tapi yang menjadi concern saya adalah apakah hal tersebut bijaksana? Maksud saya dengan kesiapan dan persiapan Indonesia itu adakah kemungkinan bahwa sebenarnya nanti rising power ini akan mendominasi Indonesia? Nah, kemudian pertanyaan kedua yaitu mengenai doktrin pertahanan dan keamanan Indonesia. Menurut Bapak, doktrin seperti apa sih yang cocok untuk Indonesia? Maksudnya itu adalah minimum essential force-nya itu. Seperti apa yang untuk cocok Indonesia, terutama bila dicocokkan dengan kebijakan pemerintah sekarang yaitu poros maritim dunia. Terima kasih. Selamat siang, saya Sulaiman. Pertanyaan saya terkait dengan Mas Andi mengupakan tadi tentang net assessment. Kalau saya nggak salah dalam pola net assessment itu ada pola-pola tertentu di mana satu titik bisa terjadi perang secara tiba-tiba.
kalau kita memproyeksikan pembangunan kekuatan pertahanan kita itu baru stabil pada 2030, 2040 atau 2060, itu bisa saja sebelum waktu-waktu tersebut terjadi perang di mana kita berada di posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dalam kaitannya dengan Indonesia memandang lingkungan strategis, apakah sekarang adalah saat yang tepat bagi Indonesia untuk mempertimbangkan kembali tafsiran terhadap doktrin luar negeri kita yang ada di Undang-Undang Dasar Pembukaan terutama? Apakah bebas aktif masih relevan ataukah sebaiknya kita mempertimbangkan kembali tafsir tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada 3 penanya ya, dari Herbert dan Asai, dua-duanya mahasiswa hubungan internasional BINUS. Kemudian ada pertanyaan dari Sulaiman, Mas. Pertama tentang strategic environment dalam aspek cyber security. Kemudian ada pertanyaan dari Asai tentang apakah bijaksana mendekati rising power ketika rising power itu bisa justru menjadi ancaman bagi kita di kemudian hari, dan juga apakah doktrin pertahanan Indonesia yang cocok dikaitkan dengan NIF dan poros maritim dunia. Kemudian Mas Sulaiman bertanya tentang kemungkinan terjadi perang sebelum proyeksi tahun itu ya, di masa depan ya. Apakah perlu kita mempertimbangkan kembali tafsiran kebijakan luar negeri bebas aktif kita? Saya persilakan Mas Andi. Ya, pertama tentang cyber, kalau cyber warfare atau cyber security, cyber war atau cyber security itu sesuatu yang sudah real terjadi. Perangnya sudah terjadi. Jadi misalnya bagaimana dulu ada pelumpuhan dari instalasi IT cyber di Estonia ya, yang diduga dilakukan oleh negara besar di sebelahnya, atau sekarang pernyataan dari beberapa petinggi Amerika Serikat yang mengancam bahwa jika Rusia betul-betul mengarahkan hackernya untuk mengacaukan pemilu Pilpres November 2016 itu lewat cyber domain, itu sudah akan dianggap sebagai act of war, sudah dianggap sebagai tindakan perang. Ini sesuatu yang memang relatif baru. Misalnya di Mei 2016 itu ada konferensi internasional di Estonia. Di situ yang mengadakan Estonia itu sekarang Center of Excellence for Cyber War di NATO, karena pengalaman diserang besar-besaran di tahun 2007 itu. Nah, di Estonia itu kemudian dibuat konferensi untuk merumuskan just war doctrine untuk cyber warfare. Dan kelihatan saya ada di situ dan kelihatan itu belum bergerak dari konsep just war doctrine untuk perang konvensional. Kelihatan ius ad bellumnya, ius in bellonya, prinsip proportionality, prinsip diskriminasi, seterusnya itu masih belum bisa bergerak ke sana. Itu satu forum yang dipergunakan sekarang untuk mengatur cyber warfare ini. Karena begitu cyber warfare-nya terjadi, menyerang satu situs, karena situs yang diserang yang terkait dengan pemilu Amerika Serikat, itu bisa dampaknya ke tempat-tempat lain, ke situs-situs yang lain. Ada juga upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat, itu di Sekretaris Jenderal PBB, disebut sebagai pembentukan The Group of Expert of Cyber Security, Group of Expert. Indonesia tahun ini berhasil untuk mencalonkan Profesor Gunawan dari ITB menjadi satu dari grup of expert itu, mewakili Kemenko Polhukam Indonesia. Di Kemenko Polhukam ada Cyber Desk, menawar bagian dari Cyber Desk itu, dan tahun ini kalau saya tidak salah bulan Juli 2016 itu menjadi anggota grup of expert, diterima oleh Sekjen PBB. Grup expert ini bentukan Amerika Serikat berusaha untuk mencari di awal-awal code of conduct, bagaimana satu negara mengamankan dan tidak menyerang satu sama lain. Karena code of conduct-nya adalah tidak boleh menyerang apa yang dikategorikan sebagai critical infrastructure, terutama critical infrastructure yang terkait dengan hal-hal yang langsung terkait dengan kesehatan, public transportation dan seterusnya.